Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selamat. Amin. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Begini saya hari ini mau cerita tentang masa-masa setelah apa ya, PKP atau PKP dilonggarkan karena COVID-19 sudah mulai berkurang dan hanya ada 1 digit setiap harinya di Malaysia untuk new case atau kasus yang baru itu hanya 1 digit saja, tidak sampai 2 digit. Dan kebanyakan case-nya juga case import, bukan case lokal ya. Jadi misalnya warga negara Malaysia atau warga negara asing yang nak datang ke pergi Malaysia dan disahkan positif begitu. Jadi sebenarnya ya, anak saya itu sudah komplain, "Mama, kenapa videonya membosankan?" Ya cuman speak saja, muka satu, tidak ada kawan bicara, kata dia, tidak ada lawak-lawaknya atau lucu-lucunya. Minta maaf ya, nanti saya buat video yang lebih kreatif lagi. Tapi saya sekarang entahlah kenapa saya jadi seperti orang yang itu ya. Ini kan COVID, semua orang malas, bukan malas ya, seperti di dalam sangkar gitu ya, burung dalam sangkar gitu. Jadi harusnya lebih mau kreatif ya, harus lebih semangat, lebih kreatif lagi ya, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, tidak ada buat apa-apa pun. Tapi saya sama, semakin di dalam sangkar semakin malas. Bagaimana dengan Anda, ibu-ibu rumah tangga yang atau suri rumah yang tidak ada kegiatan? Sebenarnya ada kegiatan, maksudnya banyak kegiatan ibu rumah tangga dalam rumah ini. Bila anak start online school, start belajar online, anak itu ya belajar online itu kena kita awasi. Kalau kita tak ada monitor ke anak, ya ampun, suka-suka dia saja. Ini belajar online macam nih. Ini teacher depan online. Teacher lagi explain atau menerangkan. Anaknya tangannya di bawah meja main apa? Di situ ada televisi. Di sini ada handphone atau laptop atau iPad. Lepas itu di sana ada televisi buat apa? Game. Jadi seperti tengok game. Seperti tengok teacher atau sensei atau cikgu atau guru ya. Tapi tangannya di bawah meja main game. Ini ada stick game di bawah sini. Jadi saya kena tunggu. Itu pun kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ya seperti itulah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, start hari ini anak saya sudah mulai sekolah. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada yang kena lagi, student-student atau pelajar-pelajar yang lain juga. Semuanya aman. Amin ya Allah. Semoga dunia ini cepat kembali membaik. Malaysia, Indonesia, Singapura, seluruh dunia. Sebab apa? Kita tidak bisa hidup sendiri kan. Jadi kita harus ada pergerakan dari satu negara ke negara yang lain, atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain, atau dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi kalau di Malaysia itu, negeri itu artinya seperti kalau di tempat kita, Indonesia itu seperti Jawa Tengah, Jawa Timur macam itu mungkin ya. Jadi negeri. Ini Jakarta, Bandung, itu perbedaan negeri mungkin ya. Seperti itu. Di sini kan ada Kuala Lumpur, Malaka, Kedah, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk subscriber saya. Jadi sekarang kan sudah dilonggarkan. Biasa masuk mall itu scan. Malas kan sebenarnya ya sebenarnya, tapi kita harus ikut aturan ya. Di scan, ambil gambar, scan, lepas itu isi ini kepala apa namanya, temperature itu, termometer. Tidak boleh lebih dari 37,5, 37,4 ya maksimal. Pas itu isi nomor telepon, semuanya harus lengkap setiap masuk mall. Habis itu setiap masuk restoran kena tulis, kena ini, kena itu. Ya itu memang harus kita sebagai warga negara yang baik maupun non warga negara tapi tinggal di sini atau kita ikutin aturan ya. Jadi harus tulis. Nah, untuk saya pernah baca di itu sinar.my atau Malaysia Daily yang di Instagram itu.
Jadi kalau misalnya ada yang sudah warga emas ya, sikit-sikit nak tulis, sikit-sikit nak tulis. Jadi dia membuat macam chop. Jadi mudah ya, chop. Nama dan nomor telepon. Mudah saja. Itu nice, good idea. Ide yang sangat bagus. Jangan lupa untuk stretching setiap pagi. Saya walaupun ini, tapi saya bangun pagi setiap hari pukul 5. Setiap hari paling lambat 5:30. Jadi masalah PKP ini sekarang sudah mulai longgar, anak sekolah udah boleh sekolah, yang bekerja sudah boleh bekerja, tapi ya masih belum pulih lagi lah. Kita tunggu sampai benar-benar ini ada vaksinnya. Semoga cepat ada ya Allah, semoga dunia cepat sembuh dari COVID-19. Amin. Terus lagi apa lagi ya? Beberapa hari ini hujan, mendung dan hujan terus. Jadi internet di rumah saya itu kadang bagus, kadang tak bagus. Menurut kalian aku harus bikin ide apa ya? Apa jalan-jalan lagi? Video jalan-jalan macam tuh. Ya beberapa hari ini saya dari PKP ini jadi jarang keluar rumah ya. 1 minggu 1 kali atau 2 kali saja. Itu pun hari ini kan sudah antar anak sekolah, jadi saya sudah mulai bersemangat lagi. Suami saya pun sudah tanya, karena sudah tahu hari ini nak pergi mana anak sekolah. Biasa kami lepak-lepak lah, jumpa kawan, tapi sekarang harus benar-benar kurangin untuk menjaga menjaga diri biar selamat. Tapi bila bosan bolehlah. Terus menurut kalian pekerjaan apa saja yang jadi susah gitu, kekurangan di waktu pandemi ini atau COVID ini? Banyak sekali ya, seperti sopir atau driver, bus driver, school driver, itu berarti selama 4 bulan ini tidak ada activity kan, tidak ada pekerja. Itu masih dapat salary atau tidak pun saya tidak tahu. Lepas itu ya perusahaan restoran ini yang paling paling banyak impactnya, dampaknya dengan ekonomi gara-gara COVID ini. Restoran yang mungkin paling teruk lah, banyak masalah. Maksudnya tidak boleh operasi atau membuat berjualan boleh, tapi kan online. Sebanyak orang yang masak di rumah. Dan bisnis yang paling bagus itu di waktu COVID-19 ini adalah masakan rumah. Memasak apa aja. Kawan saya sekarang sudah bisnis masak dan sudah sukses. Sudah boleh beli mobil Audi atau kereta Audi yang besar itu. Ini sebenarnya good idea ya. Maksudnya ini suatu kesempatan sebenarnya. Tapi itu kan yang harus pandai memasak ya. Pandai memasak, ada asisten. Terus ya begitulah, saya tidak ada asisten, tidak ada pembantu rumah, tidak ada asisten rumah tangga, tidak ada, saya buat sendiri. Tapi anak-anak saya kadang membantu, jadi saya buat bangun pagi, beres kemas rumah dan sebagainya ya. Bolehlah kalian tanya-tanya gitu di komennya, nanti tanya-tanya, lepas itu nanti saya jawab. Apa perlu saya panggil kawan ya? Jadi ada talking gitu, bicara-bicara dengan kawan. Biar saya tidak bicara searah, satu orang saja. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada subscriber saya yang mungkin udah dari pertama kali tuh subscribe saya. Padahal saya itu kan membosankan, bicaranya juga itu aja, terus sendirian aja, ya gini-gini aja. Feeling boring, saya pun tengok sendiri boring. Oke, tidak boleh boring dan tidak boleh lemas. Kita harus semangat dan kita harus tetap semangat, tetap sehat dan lebih energik lagi, lebih gambari masuk. Jadi masalah itu yang COVID-19 dan pergerakan yang sudah dilonggarkan, tapi kita tetap harus waspada ya, walaupun sudah dilonggarkan. Kalian tahu kan, maksudnya satu orang bisa
menularkan kepada beberapa orang atau puluhan orang mungkin. Jadi lebih baik tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah ya, tadi naik bus, school bus juga ya, diatur sekali. Jadi cuma 2 orang. Sangat rugi. Kalau dipikir, aduh mau naik gitu, rugi. Satu bus besar itu isinya cuma 2 student. Terus habis itu nanti di classroom itu, satu kelas itu biasanya tuan 28, 20-an lah. Sekarang cuma 11 orang. 11, 16, ya 16. Jadi duduknya nanti 1 meter lebih asing-asing di sekolah. Terus tidak boleh ada aktivitas sekolah. Tapi saya sekarang ingin sekali anak saya main bola lagi ya. Saya itu sangat suka kalau anak saya main bola sepak. Bola sepak sekarang sudah boleh ya. Tapi ada tak ya subscriber saya di sini? Nanti tolong komen klub bola mana yang bagus di Malaysia, di Kuala Lumpur ya khususnya, karena saya tinggal di Kuala Lumpur. Begitu. Bagaimana dengan kalian semua keadaannya? Jadi kita harus ada bisnis ya. Kalau Grab oke ya, waktu PKP ini Grab sangat bagus. Penghasilannya meningkat. Jadi untuk Grab penghasilannya meningkat, dan apalagi yang meningkat ya, jualan online. Jadi kalau toko-toko atau shop yang warung-warung atau kedai-kedai yang tidak ada online-nya, dia tidak buka online di Shopee atau Lazada atau di Instagram, mungkin terbabit ya, maksudnya kurang bagus gitu ekonominya, karena orang jarang keluar kan. Jadi bisnis online itu sangat bagus di waktu pandemi ini, sangat bagus. Saya pun setiap hari belanja Shopee, Lazada. Ingin sedikit, beli. Setiap hari call, mem, Shopee mem, please come down. Terus belanja online Tesco, Affiliate Grocery, atau apa di Happy Fresh macam itu. Jadi saya memang jarang keluar rumah di waktu COVID-19 ini. Jadi saya lebih suka online. Oh iya, kalau di Malaysia ini ada satu lagi ya. Dari saya datang dulu itu, apa di Malaysia ini kurang tips. Maksudnya bukan kurang tips. Jarang orang yang bagi tips ya. Maksudnya bukan gitu. Orangnya itu misalnya saya naik taksi. Kalau kebiasaan saya di Indonesia, biasanya saya bagi tips. Nanti terima kasih gitu ya. Kalau di Malaysia ini saya bagi tips, orangnya itu sangat senang gitu. Nah kita di Indonesia, kalau saya waktu di Indonesia saya belanja di restoran macam itu, nanti saya ada balance, saya bagi gitu ya. Di Malaysia ini sedikit sekali ya, maksudnya bukan sedikit, saya tidak tahu yang lain ya, tapi orangnya bila dikasih itu mukanya itu sangat berbeda, happy sekali, senang sekali, sepertinya jarang gitu. Jadi apa tidak dibiasain atau biasa, saya juga tidak tahu. Tapi kesini mungkin sudah biasa ya. Jadi kalau misalnya saya belanja di online Grab Food gitu, ya saya sih bagi, tapi tidak banyak, misalnya 4 ringgit, 5 ringgit gitu ya. Terus naik Grab saya bagi, kalau misalnya 17 ya saya bayar 20 macam itu. Itu saya kadang-kadang misalnya 18 saya bagi 20, itu drivernya sudah sangat terima kasih, happy face gitu, sudah terima kasih gitu. Ya ampun, kalau orang yang seperti itu kan kita juga ikutan seneng ya. Ya ampun, cuma kan 2 ringgit aja, mungkin 2 ringgit saja, tapi orangnya sudah happy banget. Ya Allah, ikut senang gitu, kayak merasa kita senang, dia senang gitu, padahal cuma 2 ringgit kadang-kadang ya. Kadang kalau misalnya saya lagi ini ada di dompet atau di itu, saya lagi bagi 5 ringgit. Terus kalau yang online Tesco atau Affiliate Grocery atau apa, di Happy Fresh, bukan Affiliate Grocery ya, Affiliate Grocery tapi dari by Happy Fresh, saya bagi gitu misalnya, itu sudah happy banget. 5 ringgit itu udah sangat senang. Lain kali saya mau beliin itu makanan, jadi misalnya saya pesan KFC, saya bagi KFC macam itu. Tapi sekarang di Grab sudah ada tips. Sekarang mungkin udah mulai, mungkin karena banyak orang yang ternyata membagi tips dan secara langsung. Dan sekarang di application Grab itu ada tipsnya. Setelah selesai, kamu boleh milih 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit, 6 ringgit, 8 ringgit macam itu. Jadi
kita bisa bagi lewat online tips. Jadi semakin kesini mungkin karena banyak orang juga yang sekarang mulai suka memberi tips, karena kadang-kadang kita memberi tips itu kadang seperti infak ya, kita niatkan untuk sedekah atau infak, insya Allah membawa apa, berkah buat kita juga, berkah buat yang dibagi juga, seperti itu. Tapi sedikit-sedikit juga tak apa ya, tapi kalau kita lagi banyak rezeki bolehlah 10 ringgit atau 15 ringgit, atau bagi makan, kalau kita pesan McDonald atau KFC bagi satu apa namanya set, itu pasti senang sekali. Itulah banyak orang senang, jadi kalau kita kasih orang yang senang, kita pun senang, seperti itu. Tapi di waktu di Batam juga sama ya, naik Grab misalnya bayarnya cuma 8.000, saya bagi 15.000 gitu, orangnya itu sudah happy sekali, jadi ikutan happy. Tapi jangan ya kalau di Jepun ya, saya pernah ya di Jepun itu misalnya bayar 1.800 yen, harusnya bayar 2.000 gitu, kata suami saya, tak payah gitu, nggak usah gitu, takutnya apa nanti nggak enak gitu. Tapi boleh juga sih, boleh bagi misalnya, oh oke, otsuri apa, kembaliannya buat Anda saja gitu, tapi jangan sekali-kali di hotel ya. Kata suamiku waktu itu, saya pergi ke tinggal di hotel di Tokyo, apa sih itu, saya tuh mau bagi itu loh tips gitu, taruh di meja gitu, maksudnya untuk tips yang pekerja hotel. Kata suami saya nggak boleh, sebab takutnya nanti itu uang ketinggalan di hotel itu, jadi nanti uangnya nanti kita dicari, ditelepon, uangnya ketinggalan, malah tambah repot katanya. Jadi tak payahlah, no need katanya untuk bagi tips. Terus pengalaman lagi waktu di mana ya, di Malaysia, di Jepang itu, kalau naik bus waktu itu saya tuh ketinggalan handphone, hilang handphone di bus. Pas sudah sampai rumah suami saya tuh naik bus itu 4 jam dari Narita pergi ke Utsunomiya itu 2,5 jam, hilangnya di situ. Habis itu saya balik pergi ke mana, ke tempat suami saya itu baru sadar kalau handphonenya nggak ada gitu, handphonenya tak ada. Lepas itu suami saya telepon ke busnya itu, dikirim ke rumah yang di Jepun ya. Alhamdulillah sekali, jadi handphonenya tidak hilang. Aduh, saya bicaranya sampai kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk kasih itu ya, suggestion, mau video apa, mau pertanyaan apa gitu. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Tolong di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.